Penyebaran virus corona berdampak luas. Selain masalah medis, juga timbul dampak sosial berupa penolakan pemakaman pasien COVID-19 di sejumlah daerah. Di wilayah Romang Polong, Goa, Sulawesi Selatan, polisi, tentara, dan Satpol PP berjaga di lokasi yang disiapkan untuk pemakaman korban corona. Sebelumnya, sejumlah warga menghadang ambulan yang membawa jenazah yang diduga meninggal akibat virus corona dan memblokade jalan menuju pekuburan. Mereka menolak pemakaman jenazah dengan alasan takut tertular virus corona. Penolakan serupa juga terjadi di sejumlah daerah lain. Dalam sebuah video amatir, sekelompok warga di sebuah desa di Banyumas, Jawa Tengah tampak menghadang ambulans yang membawa jenazah korban corona. Akibatnya, ambulans terpaksa berbalik arah kembali menuju ke rumah sakit. Penolakan terhadap pemakaman pasien COVID-19 juga terjadi di Depok, Jawa Barat akhir Maret lalu. Warga khawatir pasien korban virus corona yang dimakamkan di pemakaman umum akan menularkan virus pada warga sekitar. Warga akhirnya mau menerima pemakaman pasien terinfeksi virus corona setelah diberi penjelasan. Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI, Khalil Nafis, meminta masyarakat untuk tidak menolak atau menghalangi pemakaman jenazah COVID-19. Sementara Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir menegaskan, penolakan atas pemakaman jenazah pasien virus corona yang telah melalui protokol kesehatan adalah sikap berlebihan. Kita harus menghormati yang sudah mati, itu pun sama dengan pada saat hidup. Ia disebutkan bukan hanya bangkai, bukan, tapi dia kita hormati anak Adam sebagaimana kehormatan pada hidupnya. Dan kami harapkan untuk kepala daerah dan tokoh agama mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa COVID-19 dengan prosedur medis ini tidak lagi menularkan kepada yang lain pada saat dikuburkan jenazahnya, dan tidak menjadi aib bagi kampungnya ketika pemakaman itu dikuburkannya. Kita sebagai keluarga besar bangsa dan masyarakat dimanapun berada, tunjukkan empati dan simpati kita kepada mereka. Doakan mereka dan jangan sampai ada yang menolak jenazah dimakamkan di tempat masing-masing. Apalagi kalau pemakaman itu sudah sesuai dengan protokol yang ditentukan oleh pemerintah. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam telah mengeluarkan protokol pengurusan jenazah pasien COVID-19. Dalam protokol tersebut, antara lain disebutkan, pengurusan jenazah hanya boleh dilakukan oleh pihak dinas kesehatan secara resmi yang sudah ditunjuk, seperti rumah sakit tempat meninggalnya pasien. Protokol juga mengatur pengafanan, yakni jenazah ditutup dengan kain kafan atau bahan yang terbuat dari plastik yang mampu menahan air dengan maksud menghindari penularan atau pencemaran. Apabila jenazah sudah dikafani atau dalam kondisi terbungkus, maka petugas dilarang untuk membuka kembali jenazah. Selain itu, jenazah disemayamkan tidak lebih dari 4 jam dan segera dimakamkan. Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa nomor 18 tahun 2020. Sejumlah pedoman terkait pengurusan jenazah pasien COVID-19 diatur dalam fatwa. Tata cara yang diatur dalam fatwa antara lain penguburan jenazah harus sesuai ketentuan syariah dan protokol medis. Jenazah dimandikan tanpa membuka pakaiannya oleh petugas. Jika tidak mungkin dimandikan, pemandian jenazah dapat diganti dengan tayamum sesuai ketentuan syariah. Selain itu, ada pula pedoman pemakaman. Jenazah bersama peti dimasukkan ke liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, dan kafan. Tim Liputan Kompas TV. Ya, saudara, untuk membahas seperti apa adanya polemik salah satunya ini di tengah masyarakat terkait dengan penolakan pemakaman jenazah pasien yang terinfeksi COVID-19. Kita akan membahasnya langsung dengan dua narasumber saya tergabung via Skype. Yang pertama ada Asrorun Niam Soleh selaku Sekretaris Komisi Fatwa MUI. Selamat pagi Pak Niam. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Sehat ya Pak Niam? Alhamdulillah. Sehat-sehat. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan. Selain Pak Niam, kita juga sudah tergabung dengan Ibu atau Dr. Erlina Burhan selaku dokter spesialis paru yang juga paru maksud kami, selaku Satgas Waspada dan Siaga Virus Corona PBID. Selamat pagi, Bu Erlina. Pagi, Pak.
Sehat ya, Bu? Alhamdulillah. Iya. Saya ke Pak Niam dulu. Pak Niam, terkait dengan adanya polemik di lapangan gitu dari masyarakat beberapa daerah beberapa hari terakhir ini. Bagaimana sebenarnya melihat adanya polemik ini, Pak Niam? Adanya polemik penolakan pemakaman jenazah yang terinfeksi COVID-19. Terima kasih. Lebih tepatnya adalah ketidakpahaman ya, bukan polemik ya. Karena kalau polemik itu terkait dengan ide, gagasan. Sementara yang terjadi di sebagian masyarakat kita yang melakukan penolakan terhadap pemakaman jenazah yang menjadi korban COVID-19 ini dipicu dua hal. Yang pertama adanya kekhawatiran akan penularan, kemudian kekurangpahaman mengenai apa itu corona dan juga penularannya. Sehingga atas dasar keinginan untuk selamat, sehingga dia melakukan langkah yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan dan juga dipahami. Nah, karenanya tanggung jawab kita adalah memberikan edukasi terkait dua hal. Yang pertama tentu terkait dengan aspek keagamaan. Kemudian yang kedua terkait dengan aspek keamanan dan juga keselamatan setelah jenazah dilakukan proses pemulasaraan atau tajhiz al-janaiz. Nah, untuk kepentingan masalah keagamaannya, Majelis Ulama Indonesia sudah melakukan ikhtiar secara maraton yang akhirnya berhasil menerbitkan fatwa sebagai panduan, yaitu fatwa nomor 18 tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah bagi muslim yang terinfeksi COVID-19. Pedoman ini ditujukan untuk kepentingan dua hal ya. Yang pertama adalah bagi petugas yang mengurusi jenazah agar tetap berada di dalam koridor ketentuan keagamaan di dalam mengurusi jenazah, tetapi pada saat yang sama tetap memperhatikan aspek keselamatan. Ini dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Kemudian yang kedua adalah untuk kepentingan masyarakat, terutama bagi keluarga yang ditinggalkan. Bisa jadi setelah ditinggalkan wafat, mereka sedih, shock. Nah, shock yang kedua, pada saat hendak memenuhi hak-hak jenazah terkait dengan pemandian, pengafanan, pensolatan, dan juga pemakaman, tidak bisa dilakukan secara normal sebagaimana adanya. Nah, fatwa ini bisa menjadi semacam relaksasi dan juga refreshment serta menenangkan hati, di samping juga sebagai panduan dan juga pedoman. Bahkan di dalam fatwa ini ditegaskan bahwa seseorang yang wafat karena COVID-19 dan juga wabah yang lain itu secara syar'i dikategorikan sebagai syahid akhirat. Artinya dia memiliki kemuliaan. Tetapi agak sedikit berbeda dengan syahid di peperangan. Hak jenazah tetap harus dipenuhi secara baik dan semampunya dengan mempertimbangkan aspek kesehatan. Saya kira itu poin pentingnya. Iya, Pak Niam, hak dari jenazah harus dipenuhi secara layak begitu ya. Nah, ini tadi disebutkan juga adanya ketidakpahaman di tengah masyarakat di awal penjelasan Pak Niam tadi. Saya coba tanyakan ini ke Dr. Erlina Burhan. Dok, sebenarnya kalau dari tadi Pak Niam menjelaskan bahwa sebenarnya yang terjadi ini bukan polemik, tapi adanya ketidakpahaman salah satunya di masyarakat terkait dua hal, adanya kekhawatiran dan juga kurang pahamnya masyarakat di daerah tertentu ya terkait dengan corona itu sendiri. Sebenarnya, Dok, kalau SOP-nya sendiri untuk pemulasaran jenazah atau pengurusan jenazah ini sudah ada jelas ya di rumah sakit begitu, Dok ya? Iya, jelas itu ada pedoman dari Kemenkes juga dan itu yang kita ikuti. Seperti apa Dok kalau SOP-nya itu sendiri? Mulai dari memandikan sampai nanti di proses penguburan itu sendiri sebenarnya? Ya, jadi kalau dari rumah sakit itu lebih ke arah kehati-hatian ya. Karena
ini virus yang baru dan kita tidak tahu apakah walaupun setelah pasien ini meninggal, maka di jenazah masih kita dapatkan virus-virus terutama di cairan tubuh. Dan kita tahu kalau proses memandikan itu ada hubungannya dengan cairan tubuh. Maka itulah alasannya kenapa kemudian proses pemandian ini diambil alih oleh pihak rumah sakit, karena kita memang memperlakukan itu dengan mengikuti kaidah-kaidah pencegahan dan pengendalian infeksi. Artinya yang memandikan itu memakai atau yang melakukan proses pemulasaran itu memakai alat pelindung diri yang lengkap, mulai dari sarung tangan, baju, gaun pelindung, memakai masker, memakai Google. Nah, jadi petugas pun dilindungi dan itu prosesnya dilakukan, membersihkan jenazah, memandikan, dan itu biasanya berkoordinasi dulu dengan keluarga, berkaitan dengan agama dan budaya. Nah, kalau memang Muslim itu sekalian dikafani, tapi memang kemudian dibungkus dalam kantong plastik dan dimasukkan ke dalam peti. Tapi itu demi keamanan, ya. Kalau sudah proses itu dilakukan sampai dibungkus, itu kita harapkan tidak ada lagi kebocoran, tidak ada cairan-cairan yang mengalir, sehingga yang kita khawatirkan bahwa itu akan menjadi suatu sumber penularan itu sudah teratasi. Jadi lebih ke arah melindungi keluarga pasien juga. Iya. Dan juga saya ingin sampaikan bahwa ini aman, jangan sampai karena ini pasien COVID atau bahkan belum terbukti masih PDP, itu masyarakat melakukan stigma seperti menolak dan segala macam. Itu nggak benar juga, karena kalau sudah dilakukan pemulasaran di rumah sakit itu sangat aman. Nah, tinggal diproses untuk penguburan. Iya. Belum terbukti tadi, Dok. Memang tadi juga terkait dengan yang Pak Niam sampaikan, ada kekhawatiran salah satunya ini masyarakat khawatir apakah kemudian kalau dimakamkan di satu tempat tertentu gitu, dikuburkan, ini virus masih bisa menginfeksi atau menular orang lain. Dari sisi medis, dari background dokter sendiri melihatnya seperti apa sih, Dok, kalau virus atau penyakit lah begitu ya, virus corona saat ini ada di tubuh manusia, kemudian seseorang meninggal dunia, dikuburkan, apakah masih berpotensi untuk menularkan, Dok? Kalau sudah dengan proses bahwa jenazah dibungkus plastik di dalam peti, tentunya ini proses penularan sudah terhambat. Apalagi kan kemudian dikuburkan, ditutup dengan tanah, ya saya kira proses penularan sudah tidak ada lagi. Yang kita khawatirkan adalah kalau proses ini diserahkan ke keluarga, itu kan melakukan proses yang menyentuh mayat, memandikan lagi, dan itu yang kita khawatir nanti justru menyentuh itu akan menularkan, karena bisa jadi virus tersebut ada di cairan tubuh atau di permukaan tubuh begitu. Berarti bisa dipastikan, Dok, kalau sudah dikuburkan sebenarnya sudah tidak ada lagi potensi penularan? Nggak ada. Baik. Semoga juga didengar oleh masyarakat begitu, oke? Karena memang kekhawatiran komunikasi ini juga beberapanya belum sampai begitu di masyarakat. Kemudian, Dok, sebenarnya kalau di lapangan sendiri begitu, kami juga mendapatkan informasi adanya SOP untuk tidak ikut menguburkan atau mengantarkan jenazah hingga ke liang kubur untuk keluarga. Tapi sebenarnya bagaimana kalau dari PBID sendiri? Ya, sebenarnya kan kalau jenazahnya sudah dibungkus dalam kantong mayat, kemudian sudah masukkan ke dalam peti, itu sebetulnya asal kita berjarak tidak masalah untuk ikut proses penguburan. Tapi artinya dalam artian hadir begitu ya. Apa yang harus diperhatikan dalam penguburan atau
saat menguburkan jenazah ini, apakah ada jarak tertentu? Tapi kan sebenarnya yang disampaikan dokter tadi sudah tidak ada potensi penularan lagi, dok ya? Iya, karena kan itu dibungkus dengan sangat terapi sehingga tidak ada kebocoran. Kita kan khawatir cairan-cairan tubuh ya. Iya. Yang diperhatikan tadi ditekankan adalah saat justru memandikan itu, dok ya, karena memang potensinya masih ada di situ karena ada cairan tadi ya. Saya ke Pak Niam lagi, Pak Niam, kalau melihat memang MUI sudah mengeluarkan fatwa juga nomor 18 tahun 2020 terkait juga SOP penekanan-penekanan yang harus diperhatikan tim medis saat pemulasaran jenazah, maksud kami. Salah satunya dari mulai memandikan hingga nanti di penguburan jenazah begitu. Kalau dari sisi agama sendiri melihatnya seperti apa? Karena ada hal-hal yang tidak biasa yang dilakukan saat ini, dok. Ya, terima kasih ya. Setelah fatwa ini menegaskan bahwa orang yang wafat karena COVID-19 ini syahid akhirat, karenanya memperoleh kemuliaan, akan tetapi hak-hak jenazah harus tetap terpenuhi oleh siapa? Oleh orang yang hidup. Nah, ketika orang yang sakit tadi sudah wafat, dia tidak terkena pembebanan hukum. Yang terkena pembebanan untuk memenuhi kewajiban itu siapa? Adalah orang Muslim yang masih hidup. Kalau ternyata ada orang nggak bisa dikebumikan atau nggak dikuburkan, kita secara kolektif dosa, terutama orang yang melakukan penolakan tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana mekanisme pengurusan jenazahnya yang terkait dengan memandikan, mengafani, mensolatkan, dan juga menguburkan. Polemik ini muncul sebenarnya juga dipicu oleh kesalahpahaman serta ada dokumen yang kemudian direvisi terkait dengan jarak, misalnya harus 500 meter dari pemukiman. Sehingga ketentuan itu kemudian menyebabkan kekhawatiran, oh ini jaraknya kurang dari 500 meter, tapi alhamdulillah itu sudah direvisi. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita jelaskan juga kepada masyarakat mengenai pedoman memandikannya. Jadi prinsipnya ketentuan hukum Islam itu memiliki kelenturan. Prinsip yang pertama, begitu orang wafat, itu jenazah dimandikan bisa jadi tanpa harus melepas pakaian jika ada kekhawatiran penularan. Kemudian dari sisi teknis, siapa yang memandikan adalah petugas Muslim yang berjenis kelamin sama. Tetapi jika dalam kondisi tertentu di satu rumah sakit misalnya tidak ada petugas yang memiliki jenis kelamin yang sama dengan jenazah, bisa dilakukan tetapi tanpa membuka pakaiannya. Nah, tetapi dalam kondisi tertentu bisa jadi dengan pertimbangan ahli, jika dilakukan proses pemandian akan ada potensi penularan atau masalah dari sisi keselamatan, maka Islam memberikan solusi ganti dari memandikan ke menayamumkan dengan cara mengusap wajah dan juga kedua tangan dengan menggunakan debu. Nah, untuk kepentingan keselamatan juga masih dimungkinkan si petugas tadi mengenakan APD. Tetapi jika menurut ahli yang memiliki kompetensi dan juga kredibilitas, jadi bukan hanya karena persoalan malas misalnya, karena pertimbangan kesehatan, pertimbangan keselamatan, si jenazah nggak bisa dimandikan, nggak bisa ditayamumkan, maka atas dasar darurat syariah dimungkinkan untuk langsung dikafani. Dikafaninya sekarang bagaimana? Dengan memakai kain menutup seluruh tubuh. Setelah itu juga dimungkinkan untuk dibungkus dengan plastik, tidak tembus air agar tidak ada cairan yang keluar yang kemudian berpotensi menularkan. Setelah itu dimasukkan di dalam peti, posisi jenazah dihadapkan ke arah kanan, sehingga nanti pas penguburannya jenazah menghadap ke arah kiblat. Setelah itu hak berikutnya, hak untuk disolatkan. Bisa jadi disolatkan di rumah sakit, kemudian di masjid dekat rumah sakit, atau jika tidak memungkinkan, bisa jadi juga pensolatan itu dilaksanakan di tempat penguburan secara bersamaan dengan proses penguburannya.
Nah, setelah itu tahap penguburan biasa, sebagaimana juga penjelasan dokter tadi, setelah protokol-protokol kesehatan itu dilewati di dalam pemulasaraan jenazah, insya Allah secara medis itu aman. Karenanya, kalau toh nanti ada yang terlibat menguburkan, itu secara prinsip nggak apa-apa. Tetapi mungkin kenapa ada himbauan untuk pembatasan orang yang bertakziah, itu karena persoalan berkerumun, potensi penularan antara yang hidup, bukan hidup dengan yang mati, begitu. Justru di mereka yang hidupnya ini ya, karena ada perkumpulan di sana saat melakukan takziah. Ya, kami masih akan hadirkan saudara beberapa diskusi nantinya, tapi kami akan jeda sejenak. Saat kami kembali, kami masih akan melakukan dialog dengan Mas Pak Niam dan juga Dr. Erlina Burhan. Jangan kemana-mana.